Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk di bab yang baru, yaitu terkait dengan babul muraqabah, yaitu bab terkait dengan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bab yang sangat penting, jemaah, karena disebutkan oleh para ulama bahwasannya muraqabah itu merupakan perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya wal muraqabah laha wajhan. Muraqabah itu mempunyai dua aspek. Al-wajhul awal, yang pertama adalah an turaqiballah azza wa jalla, yaitu merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi. Wal wajhu tsani, yang kedua adalah innallaha ta'ala raqiba 'alaiki, bahwa Allah senantiasa mengawasimu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah mengawasi, atau Allah mengawasi segala sesuatu. Jadi sehingga seorang mukmin yang benar imannya, maka hendaknya dia punya perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan beberapa nukilan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala alladhi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika berdiri untuk salat. Wa taqallubuka fis sajidin, dan melihat perubahan gerakan badanmu fis sajidin, di antara orang-orang yang sujud. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat kita semua ketika kita berdiri untuk salat, maupun melihat perubahan gerakan badan kita di antara orang-orang yang sujud. Allah mengawasi kita, jemaah. Kemudian wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah dia mengawasi dimanapun kita berada. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengawasi kalian, yaitu kita manusia, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Jadi Allah Maha mengawasi. Wa qala ta'ala, kemudian Allah juga berfirman, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada bagi Allah
sesuatu pun yang tersembunyi. Ya, fil ardi wala fis sama, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengawasi kita. Ya. Kemudian waqala ta'ala, Allah juga berfirman, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabb kalian itu benar-benar mengawasi. Ya. Benar-benar mengawasi. Jadi seorang mukmin senantiasa ya dirinya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di tempat yang tersembunyi yang tidak ada melihat siapapun ya, tapi selalu merasa bahwasanya Allah mengawasi, melihat kita, sehingga orang-orang yang takut ya kepada Rabbnya, sebagaimana disebutkan, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ya, dan adapun orang-orang yang mereka takut ya kepada makom Rabbnya, ya jannatan, baginya 2 surga. Para ulama menyebutkan surga yang pertama li fi'li ta'ah, sebagai balasan atas dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan surga yang kedua li tarkil ma'asi, itu balasan karena dia meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dalam keadaan sendiri, ya tidak ada yang melihat. Ya, orang sekarang berbuat maksiat itu mudah jamaah. Kalau dulu orang mungkin mau berbuat maksiat dia harus pergi dulu keluar, ya sehingga tidak ada yang melihat segala macam. Sekarang kita masuk kamar, kunci pintu, dengan handphone kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika dalam keadaan sendiri dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia takut akan Allah Subhanahu wa taala, waliman khafa maqama rabbih jannatan, baginya 2 surga jamaah. Ketika dia ingin bermaksiat, kemudian dia selalu ingat, takut sama Allah bahwasanya Allah melihat dia. Jadi nggak perlu ada CCTV, ya. Jadi nggak perlu ada CCTV. Waduh, nanti ada yang lihat atau tidak, ya. Oleh karenanya, terkadang, ya bukan terkadang, manusia dia ya menutupi kesalahannya atau bermaksiat, malu maksiat kalau dilihat oleh manusia. Ya, tapi dia tidak malu bahwasanya Allah melihat dia. Allah melihat dia. Ya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Ya, apakah mereka mengira bahwa kami ya tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Ya. Apakah kita, maksudnya manusia, mengira bahwasannya kami, yaitu Allah, ya, tidak mendengar rahasia-rahasia dan bisikan-bisikan ya mereka? Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun, sebenarnya kami mendengar, kata Allah Subhanahu wa taala, dan utusan-utusan kami yaitu malaikat ladaihim yaktubun, ya selalu mencatat di sisi mereka jemaah, ya selalu mencatat di sisi mereka. Jadi apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, ya itu semuanya diawasi, bahkan dicatat. Ya, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu apapun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya ladaihi raqibun atid. Ya, melainkan malaikat yang mengawasi, yang selalu hadir. Ya, untuk siapa? Untuk manusia. Jadi setiap apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu ada malaikat yang selalu mengawasi dan selalu hadir untuk mencatat apa yang kita katakan, kita lakukan. Dan tidak ada yang terluput jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja manusia tidak mengetahui apa yang kita lakukan, tapi Allah Jalla wa Ala
ya, itu maha mengetahui. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi segala sesuatu. Nah, kemudian hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala itu hadis ini juga terdapat di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, ya. Dan kita sering mendengar hadis ini, ya, hadis yang masyhur, ya, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, dari Umar, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ketika kami, ya, duduk bersama Nabi sallallahu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ini Umar yang sedang berkata, ketika kami, ya, pada suatu hari sedang duduk bersama Nabi di sisi Nabi, ya, ittala alaina rajulun syadidun bayadith thiyab. Tiba-tiba itu datang seorang laki-laki yang pakaiannya itu sangat putih, ya, syadidus sawadis sya'r, ya, dan sangat hitam sekali rambutnya, ya, la yura alaihi atharus safar, dan tidak tampak pada dirinya itu bekas perjalanan. Maksudnya nggak kelihatan ini orang, ya, dari jauh. Maksudnya nggak kelihatan kalau dia itu, ya, orang yang sedang bersafar, karena bajunya putih bersih, rambutnya hitam. Kalau kita jalan safar pasti ada kotoran, debu-debu yang menempel, mungkin rambut kusut dan yang lainnya. Ini nggak ada bekas-bekas perjalanan, ya, nggak ada bekas-bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada di antara kami yang mengenali, ya, orang tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia pun duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia pun menempelkan lututnya dengan lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian dia pun meletakkan kedua tangannya di paha Nabi. Ya, sudah menempelkan lutut, kemudian dia pun meletakkan kedua tangannya di paha Nabi. Wa qala, maka dia pun berkata, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan, beritahu kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Nabi langsung menjawab pertanyaan dari orang tadi, bahwasannya Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan engkau mendirikan salat, ya, itu menegakkan salat, dan engkau membayar zakat, wa tasum Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau pergi ke Baitullah, itu pergi haji, ya, jika mampu. Dan ini merupakan arkanul Islam, rukun daripada rukun Islam. Qala sadaqta, ya, kemudian orang tersebut mengatakan engkau benar. Ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ini Umar mengatakan, kami merasa heran saja, dia bertanya tapi dia juga yang membenarkan. Ya, kalau kita mungkin sekarang ini orang ngetes kayaknya nih, ya, dia bertanya kemudian dia membenarkan, engkau benar. Ajib, kata Umar, dia bertanya tapi dia yang membenarkan.
Qala, maka dia pun berkata lagi, fa akhbirni 'anil iman. Ya, maka beritahukan kepadaku, kabarkan kepadaku apa itu iman. Ya, qala, maka Nabi pun bersabda, an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, ya, dan engkau juga beriman kepada malaikat-malaikatnya, ya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan engkau beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Ya, qala sadaqta, kemudian orang tersebut mengatakan lagi, engkau benar. Ya, kemudian qala, dia berkata lagi, akhbirni 'anil ihsan. Ya, kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Ya, qala, kemudian Nabi bersabda, mengatakan kepada orang tersebut, an ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, jika engkau tidak melihat Allah, tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya dia melihatmu. Nah, ini yang disebut muraqabah di dalam hadis ini, kata para ulama, itu ini ihsan ini. Ya, an ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya, fa illam takun tarah fa innahu yaraka, jika engkau tidak melihatnya, tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah bahwasanya dia melihatmu. Ya, dan ini yang disebut kata para ulama bahwasanya muraqabah, ya, atau ihsan, ya, kita beribadah seakan-akan melihat Allah walaupun kita tidak bisa melihat Allah. Beliau, para ulama menyebutkan alla yafqidaka fi ma amarak. Ya, jadi muraqabah itu, ya, atau ihsan itu kata para ulama adalah alla yafqidaka fi ma amarak. Jadi jangan sampai Allah kehilangan dirimu di tempat-tempat atau di perkara-perkara yang Allah perintahkan. Ya. Wa alla yajidaka fi ma nahak, dan jangan sampai Allah mendapati dirimu di tempat-tempat, di perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini muraqabah atau ihsan kata para ulama. Jadi jangan sampai, ya, Allah kehilangan dirimu. Maksudnya Allah enggak lihat kita, ya, dalam perkara-perkara yang Allah perintahkan. Allah enggak mendapati kita, enggak melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Allah enggak melihat. Ya, mana ini orang? Ya, maksudnya dia tidak didapati termasuk orang-orang yang melakukan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan. Dan jangan sampai Allah mendapati kita justru, ya, di tempat-tempat yang Allah larang. Ya. Ini jangan sampai di tempat-tempat kebaikan yang Allah perintahkan, ya, kita enggak ada. Tapi di tempat-tempat yang dilarang sama Allah, malah justru kita didapati sedang melakukan maksiat. Di tempat-tempat kebaikan kita enggak ada sama sekali. Ya, kayak majelis ilmu seperti ini, ya. Majelis ilmu, ya. Dan kita dapati, ya, jamaah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan soleh kita. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menerangkan terkait dengan ihsan itu, ya, jadi kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Fa illam takun tara fa innahu yaraka. Jika kalian tidak melihat Allah, ketahuilah bahwasanya Allah melihat kita. Allah selalu mengawasi kita. Ya, Allah selalu mengawasi kita. Ya, kemudian
Qala, orang tersebut mengatakan, fa akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkan kepadaku, beritahu kepadaku kapan hari kiamat. Ya, kapan hari kiamat? Qala, maka Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Ya, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maksudnya sama-sama tidak tahu. Ini ada orang yang mengatakan kiamat 2012. Iya benar kiamat karena dia udah meninggal duluan orangnya. Ya, dia udah meninggal duluan. Ya, Nabi SAW tidak tahu kapan hari kiamat. Ya, sampai malaikat yang bertanya pun nggak tahu ya kapan hari kiamat. Qala, maka orang tersebut mengatakan, fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku apa tanda-tandanya. Ya, apa tanda-tandanya? Ciri-cirinya itu apa aja? Qala, maka Nabi mengatakan, antalidal amatu rabbataha, yaitu ketika budak melahirkan tuannya. Nah, para ulama menyebutkan, Al-Imam An-Nawawi termasuk di dalamnya menyebutkan budak melahirkan tuannya, maksudnya seseorang laki-laki, ya dia menggauli budaknya, kemudian lahir anaknya. Nah, anak itu menjadi tuan dari ibunya tersebut, budaknya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah seorang laki-laki yang menggauli budaknya, kemudian anaknya besar, sudah besar, ya, kemudian dia membeli budak tersebut sehingga anaknya tersebut menjadi tuannya. Dan pendapat yang ketiga, ini maknanya kiasan. Bahwasannya anak-anak ya itu seperti menjadikan orang tua seperti budak. Ya, anak-anak menjadikan orang tua seperti budak. Ya, yang diperlakukan ya seperti seorang budak. Nah, ini tanda-tanda di antara hari kiamat. Wa antara al-hufat al-urat al-'adah ri'a asy-syai yatatawwaluna fil bunyan. Ya, kemudian kata Nabi, engkau ya akan melihat orang yang asalnya itu al-hufata, tidak bersendal, al-'adah, ya, kemudian dia telanjang, al-urata, telanjang, kemudian dia miskin dan pengembala kambing. Ini orang-orang yang asalnya kata Nabi tidak bersendal, maksudnya kalau bahasa kita nyeker. Ya. Ya kan orang-orang di gurun kan biasa nyeker, ya. Kemudian telanjang, mungkin nggak pakai baju, hanya bajunya yang dipakai sebelah, ya. Kemudian miskin dan pengembala kambing, ya yatatawwaluna fil bunyan, sudah berlomba-lomba dalam perkara mendinggikan bangunan, berlomba-lomba dalam bangun gedung, bangun rumah. Tadinya ini kata Nabi, ini tadinya orang-orang ini ya itu orang miskin, ya. Kalau berjalan nanti nggak pakai sendal mungkin, ya. Kemudian pengembala kambing, ya. Tapi setelah itu mereka sudah berlomba-lomba, sudah kaya jemaah. Mudahnya sudah kaya, dunia sudah mendatangi mereka, ya, sudah kaya, berlomba-lomba. Kemudian orang yang bertanya tersebut kepada Nabi tadi pergi. Falabithtu maliyan, tinggallah aku terheran-heran nih. Maksudnya Umar dan para sahabatnya terheran-heran. Sudah nanya, habis nanya dia membenarkan pertanyaan, habis ditanya langsung pergi gitu aja. Heran nih para sahabat. Tsumma qala, kemudian Nabi pun berkata, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, apakah kamu mengetahui siapa tadi yang bertanya? Qultu, maka Umar mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui.
Qala, Nabi berkata, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Tadi itu yang datang itu kepada kalian itu Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian terkait dengan perkara agama kalian. Yang tadi datang itu Jibril. Jadi malaikat itu juga bisa menyerupai sebagai seorang manusia, jemaah. Ya, manusia. Ya. Dan ini diantara tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis yang pertama ini yang terkait dengan topik pembahasan yaitu terkait dengan masalah ihsan ini. Ya. Ya, ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah seakan-akan melihat Allah. Ya. Jika kita tidak melihat Allah, ketahuilah bahwasanya Allah mengawasi melihat kita, jemaah. Ya. Dan ini yang terkait dengan pembahasan. Kemudian hadis selanjutnya, wa Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah ya perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Ya, karena niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan yang buruk. Jadi iringi. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin rawahu Tirmidzi. Dan berinteraksilah, berumuamalah lah kalian ya dengan manusia dengan akhlak yang baik. Di sini hadis ini ada 3 wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama terkait dengan agar kita manusia umatnya Nabi bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada. Ya, dimanapun kita berada, mau di masjid, di luar masjid, di kantor, di pasar, jangan sampai kita bertakwa kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan hanya di dalam masjid. Setelah keluar masjid nggak ada lagi takwa. Ya, nggak ada lagi ketakwaan. Seakan-akan ketakwaan itu hanya ada di masjid. Padahal setiap aktivitas kita yang kita lakukan jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bernilai ibadah. Ya, dan bernilai ketakwaan di dalamnya. Kan arti takwa apa? Al-imtithali awamirillah wajtinabun nawahi. Itu kita melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Ya. Itu takwa. Ya. Makanya wasiat yang pertama dalam hadis ini adalah ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Mau sendiri, mau ramai-ramai, ya, mau nggak ada yang lihat, mau ada yang lihat, ya kita bertakwa, jemaah. Dimanapun kita berada, ya. Jangan sampai tadi kita bertakwa hanya pada ya tempat-tempat yang kita biasa beribadah seperti di masjid. Setelah keluar masjid nggak ada lagi. Ya, makanya kalau kita lihat dan perhatikan setiap para khutbah, para khatib ketika di mimbar Jumat selalu mewasiatkan tentang apa? Tentang takwa. Yang dibawa firman Allah yang dinukilkan itu terkait dengan ketakwaan. Ya, karena tujuan dari sholat Jumat itu adalah agar supaya orang yang ikut sholat Jumat itu semakin bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gagal ya orang yang dia sholat Jumat sudah ratusan kali, ya, tapi sebelum dia sholat Jumat atau setelah sholat Jumat, ya, dia justru nggak menambah ketakwaan dan dia tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka takwa ini bukan hanya di masjid, tapi dimanapun kita berada, kita harus hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian wasiat yang kedua adalah kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, ikutilah, barengilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk. Ya. Mereka dalam Al-Qur'an, dalam firman Allah yang lainnya disebutkan, innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ya. Maka barengi jika kita melakukan perbuatan maksiat yang baik disadari maupun tidak, barengi dengan perbuatan-perbuatan baik. Kalau kita lakukan perbuatan maksiat, perbuatan maka barengi jamaah. Barengi. Ya, karena dosa-dosa kecil itu bisa gugur dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya, dosa-dosa kecil jamaah. Ya, dosa-dosa kecil itu bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan atau amalan-amalan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya. Sebagaimana hadis as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadan, ya, kafaratul lima bainahun majtunibatil kabair. Salat 5 waktu, ya, di antara salat 5 waktu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Wal jumu'ah ila jumu'ah, dari Jumat ke Jumat berikutnya, wa ramadhan ila ramadan, Ramadan ke Ramadan berikutnya, ya, kafaratul lima bainahun, itu menghapuskan dosa-dosa di antaranya. Ya, apabila kita menjauhi dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa besar. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya senantiasa terus kita melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, jika kita secara tidak sadar kita melakukan maksiat, kesalahan, maka barengi dengan perbuatan-perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik tersebut, ya, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dari kita. Nah, wasiat yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yaitu pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik, jemaah. Dalam hadis disebutkan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya, jemaah. Dan para ulama menyebutkan akhlak yang baik yang paling mudah, ya, itu termasuk di antaranya adalah bermuka seri di hadapan saudaranya. Biwajhin talq. Dalam hadis yang lain disebutkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhika biwajhin talq. Jangan kalian meremehkan sebuah kebaikan walaupun itu hanya bermuka manis, bermuka seri di hadapan saudaranya. Ya, kalau ketemu dengan saudaranya, ya minimal senyum. Ya, minimal senyum. Walaupun dia mungkin enggak mengucapkan salam. Padahal haqqul muslim 'alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallimu alaihi. Ya, hak muslim terhadap muslim lainnya itu adalah ada 6. Idza laqitahu fasallimu alaihi. Apabila berjumpa dengannya, ucapkan salam. Ya. Dan akhlak, termasuk bagian dari akhlak adalah ketika bertemu dengan saudaranya bermuka manis. Ya. Oleh karena pergauli manusia dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik. Jangan menyakitinya, jangan mencelanya, jangan menggibainya dan yang lainnya. Ya, maka pergauli dengan cara yang baik. Jangan sampai justru kita malah termasuk orang-orang yang dijauhi oleh manusia. Karena disebutkan dalam riwayat,
orang yang akan mendapatkan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat adalah di antaranya ittiqa'u fuhsyi, yaitu karena ditinggalkan oleh manusia karena perkataannya yang keji. Ya, saya nggak mau dekat-dekat dia lagi. Kenapa? Keji perkataannya. Udah nggak usah deketin dia lagi. Nah, hati-hati jemaah. Ya, kalau kita ditinggalkan manusia karena ya perbuatan kita, sikap kita, perkataan kita yang menyakiti hati manusia, hati-hati. Ya, hati jemaah. Nah, kemudian hadis selanjutnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu hari aku berada di belakang Nabi. Ya, di belakang Nabi. Ini disebutkan oleh para ulama apakah beliau dibonceng ataukah berjalan kaki, wallahu alam. Jadi suatu hari aku di belakang Nabi. Ya, di belakang Nabi, maksudnya dibonceng. Ada yang mengatakan dibonceng, yaitu naik kendaraan, ya mungkin unta, mungkin kuda, ya, pada suatu hari. Kemudian kata faqala, maka Nabi berkata kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini termasuk di antara sepupu Nabi dan sekaligus sahabat Nabi tentunya, dari kalangan remaja. Karena Nabi SAW wafat itu, beliau itu masih berusia kurang lebih 15 sampai 16 tahun. Ya. Ini anak muda, kita 15 tahun, 16 tahun lagi bandel-bandelnya itu. Tapi ini Ibnu Abbas yang Nabi doakan langsung, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia terhadap agama ini dan ajarkan dia ta'wil. Maka kalau kita lihat penafsiran Al-Quran, itu diantaranya paling banyak ada dari Ibnu Abbas. Ya, bahkan Ibnu Abbas termasuk di antara jajaran ya Majelis Syura Umar ketika menjabat sebagai khalifah, beliau itu memasukkan Ibnu Abbas ke jajaran ya penasehat lah kalau kita sekarang. Dia paling muda dia. Ya, paling muda. Tapi sering diminta pendapatnya terkait dengan firman Allah oleh siapa? Umar pada saat itu. Nah, ini lagi dibonceng di belakang, kemudian Nabi berkata kepada Ibnu, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, ya, aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Enggak banyak. Nabi, ini metode pengajaran Nabi kepada para sahabatnya. Kalau kita sekarang kan metode pengajaran gitu kurikulum merdeka, Pak. Banyak banget, Pak. Yang anak itu akhirnya dibebani dengan apa? Sesuatu yang harusnya sebenarnya belum saatnya. Ya. Itu metode pengajaran ini penting kalau kita lihat metode bagaimana Nabi para sahabatnya mengajarkan pendidikan anak segala macam. Ya. Ya, sekarang sudah kurikulum merdeka. Sebelumnya apa? Kurtilas. Kurikulum 2013. Sebelumnya apalagi KTSP. Ya. Nah, ini Nabi ketika mengajarkan itu, dia tadarruj bertahap. Di beberapa kalimat aja. Maka Nabi mengatakan, ihfadillaha yahfadhuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan ya mendapati ya Allah. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Ya, jika engkau meminta ya, maka minta sama Allah. Fa idza ista'anta fasta'in billah. Dan jika engkau mohon pertolongan sama Allah. Ini Nabi sedang mengajarkan tauhid kepada Ibnu Abbas. Ya. Jadi jika kita minta sama Allah. Dan jika kita mohon pertolongan langsung kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, niscaya aku akan kabulkan. Ya.
minta sama Allah. Ya. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, ya, jika seluruh umat ini berkumpul ya untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in, melainkan atau niscaya mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu illa ya bi syai'in qad kataballahu laka, kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagi dirimu, kecuali apa yang Allah telah tuliskan bagi dirimu. Jadi walaupun seluruh manusia berkumpul ingin memberikan manfaat kepada kita, ya, maka mereka nggak akan bisa, niscaya mereka nggak akan mampu, nggak akan bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi kita. Ya. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, ya, dan jika seluruh umat itu berkumpul ya untuk ya memudaratkanmu, membahayakanmu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, niscaya mereka tidak akan mampu ya memberikan kemudaratan kepada dirimu ya kecuali apa yang Allah tetapkan bagi dirimu. Manusia berkumpul ingin mencelakakan kita, ingin membahayakan hidup kita. Mereka berkumpul bersatu padu. Ya, mereka nggak akan dapat bisa mencelakakan kita kecuali apa yang Allah tetapkan bagi kita. Kalau kita celaka ya sudah. Ya. Rufi'atil aqlam, ya, pena telah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah mengering. Jadi sudah, takdir sudah dicatat, sudah ditulis, lembaran-lembaran telah mengering. Ya. Tidak bisa berubah lagi. Ya, maksudnya di sini jamaah, jagalah Allah, maksudnya bukan kita jagain Allah. Allah nggak butuh penjagaan kita. Tapi maksudnya adalah jagalah Allah, jaga perintah Allah, jangan sampai kita tinggalkan. Dan jaga larangan-larangan Allah, jangan sampai kita langgar. Itu maksudnya, ihfadillah yahfadka. Ya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya jagalah perintah-perintah Allah, ya, jangan sampai kita tinggalkan. Dan jagalah larangan-larangan Allah, jangan sampai kita langgar. Ya, jangan sampai kita langgar. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan di dalam riwayat selain daripada Imam Tirmidzi, ya, ini riwayat yang lainnya, ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati di hadapanmu. Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddati. Kenalkanlah dirimu kepada Allah saat lapang, niscaya Allah akan mengenal dirimu ketika dalam keadaan sulit. Jadi kenali diri kita kepada Allah ketika dalam keadaan lapang. Jadi lagi banyak uang, lagi banyak harta, kita sering sedekah, ya. Ketika dalam keadaan sehat segala macam kita beribadah dan yang lainnya. Nanti ketika kita dalam keadaan miskin, sulit, maka Allah akan ingat akan kita. Allah akan membantu kita. Allah akan memudahkan urusan kita. Allah akan memberi solusi dari setiap problematika hidup kita. Kalau kita apa? Kita ingat Allah ketika kita dalam keadaan lapang. Kalau lapang, lupa sama Allah. Kiraan susah baru ingat sama Allah. Ya, ini kalau dalam keadaan lapang kita ingat Allah, kenalkan diri kita kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita ketika dalam keadaan susah. Ya. Bagaimana ketika sebagaimana Nabi Dhunnun, yaitu Nabi Yunus, yang ketika ditelan ikan paus, fanada fi dzulumat, ya, dan dia menyeru, ya, di waktu, ya, gelap yang bertumpuk-tumpuk, gelap di tengah lautan, gelap di waktu malam, dan gelap di dalam perut ikan paus. Dia menyeru,
Dan Allah mendengar suara itu. Ya, hambanya itu Allah mendengar. Maka falaula kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sekiranya dia itu Nabi Yunus bukan termasuk orang-orang yang sering suka bertasbih, berzikir, menyebut nama Allah, niscaya dia akan selamanya di dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Tapi karena Nabi Yunus itu orang yang selalu beribadah, berzikir, bertasbih jadi Allah pun ingat. Maka Nabi Yunus berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah pun ingat. Ya, jadi kalau kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, bahagia, kita selalu ingat Allah. Nanti kalau sulit, Allah pun akan selalu ingat sama kita, jemaah. Ya, Allah akan selalu membantu kita. Ya, Allah selalu akan membantu kita. Dah kemudian ya kata Nabi, wa'lam anna ma akhtaka lam yakun liyusibaka. Apa yang meleset darimu, ketahuilah, apa yang meleset darimu maka tidak akan pernah menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan apa yang menimpa dirimu maka tidak akan pernah meleset bagimu. Ya, kalau Allah sudah tetapkan kita kaya, ya enggak akan meleset, kita pasti kaya. Kalau Allah takdirkan kita miskin, masih kita miskin. Ya. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah, pertolongan itu datang bersama dengan kesabaran. Ya, jadi kalau kita ingin ditolong sama Allah, maka bersabar. Karena yang namanya pertolongan itu datang bersama dengan kesabaran. Ya. Kalau kita mau ditolong sama Allah, sabar. Karena dia pertolongan itu datang bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb. Dan kelapangan, ya, keluasan itu datang bersama dengan kesulitan. Ya. Maka kalau mau lapang, mau nyaman, ya, kita harus pasti diuji dengan penderitaan dan yang lainnya. Wa anna ma'al usra yusra. Dan kesulitan itu datang bersama dengan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ya, sungguhnya bersama kesulitan ada kesabaran. Ya. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ya hendaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kemudian ketahuilah bahwasannya siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya. Ya, dan siapa yang menjaga Allah, Allah akan memenuhi penjagaannya, ya, akan mengurus segala urusannya dan akan menyelesaikan segala problematika dalam hidupnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya yaitu Anas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r. Ya, sesungguhnya kalian benar-benar akan melakukan amalan-amalan yang menurut pandangan kalian itu lebih ringan atau lebih tipis dibandingkan rambut. Maksudnya kalian melakukan amalan-amalan, ya, yang menurut pandangan kalian itu seperti rambut ringan. Jadi meremehkan dosa maksudnya. Maksudnya dalam hadis ini meremehkan dosa. Kalian akan melakukan, benar-benar akan melakukan amalan-amalan yang menurut pandangan kalian itu ringan, seperti rambut. Ya. Kalian menganggap itu bukan apa-apa, padahal itu sebuah dosa. Jadi meremehkan dosa. Ya, kunna na'udduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Ya, kata Anas, padahal ya di zaman Rasulullah, di zaman kami,
di masa Nabi itu perkara-perkara yang membinasakan atau merupakan dosa-dosa besar yang membinasakan. Di zaman kita anggap itu perkara yang biasa. Tapi di zaman Nabi itu perkara yang membinasakan. Dan banyak contohnya jemaah. Ya, kita menganggap itu hal yang biasa. Apa contohnya? Misalnya menipu. Ya. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu maka dia bukan dari golongan kami. Sekarang orang tipu-tipu biasa. Dianggap hal biasa kan? Jualan menipu, berinteraksi dengan manusia menipu, dan yang lainnya menipu. Dianggap hal yang biasa, padahal itu adalah hal yang membinasakan. Dan termasuk diantaranya, walaupun ini mungkin bukan dosa ya, karena para ulama khilaf dalam hal ini, yaitu termasuk sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid. Sebagian ulama jumhur memandang sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Itu jumhur kebanyakan ulama. Ya, dalam kalangan Hanabilah kebanyakan berpendapat wajib. Ya, walaupun mungkin ini bukan dosa, tapi kebanyakan kita itu meremehkan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Karena kata Ibnu Mas'ud, ya, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu illa munafiq ma'lumun nifaq. Sungguh aku telah melihat bahwasannya hanya orang yang meninggalkan sholat berjamaah itu orang-orang munafik, ma'lumun nifaq, munafik tulen. Kenapa? Karena di zaman sahabat, di zaman Nabi, orang-orang mukminnya kalau sholat ya berjamaah di masjid, nggak ada yang di rumah, kecuali sholat sunnah, kecuali sholat sunnah. Maka kata Ibnu Mas'ud benar, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu illa munafiq ma'lumun nifaq. Dan aku telah melihat bahwasannya ya hanya orang-orang munafik dan munafik itu yang meninggalkan salat berjamaah di masjid. Bahkan seorang tabi'in ya yang bernama Ibrahim An-Nakhai, beliau mengatakan kafa'ala man 'ala an-nifaq an yakuna ar-rajul jarul masjid la yura fihi. Ya, cukuplah seseorang itu dikatakan memiliki tanda-tanda daripada kemunafikan, ya, an yakuna ar-rajul jaral masjid la yurafi. Dia bertetangga dengan masjid tapi enggak pernah kelihatan di masjid. Cukuplah seseorang itu dikatakan memiliki tanda-tanda dari kemunafikan, dia bertetangga dengan masjid tapi tidak pernah terlihat di masjid. Nah, di zaman Nabi, di zaman para sahabat, orang Islam yuk bersolatnya berjamaah di masjid. Tapi sekarang dianggap remeh. Bahkan bukan hanya solat berjamaah, bahkan kadang-kadang bolong-bolong solatnya. Ya, bolong-bolong. Ya, bolong-bolong. Kalau tadi mungkin solat berjamaah bukan termasuk bagian daripada yang wajib. Tapi kebanyakan manusia meremehkan hal itu. Ya. Bahkan enggak sholat jemaah. Dan dianggap ringan. Ya. Maka kalian akan melakukan amalan-amalan, kata Anas, ya. Kalian sungguh benar-benar akan melakukan amalan-amalan yang menurut pandangan kalian itu perkara yang ringan seperti rambut. Menyepelekan dosa. Padahal kata Anas, di zaman kami, di zaman Rasulullah, ya itu perkara yang membinasakan. Ya, orang sekarang nggak sholat biasa aja jemaah, nggak memiliki rasa bersalah. Ya, maka ya subhanallah, ya orang-orang yang justru malah ya melakukan terang-terangan dalam maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis terakhir dalam pertemuan kali ini jemaah, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha ta'ala yagharu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha cemburu atau marah lah, ya. Wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar' atau an ya'tiyal mu'min ma haramallahu alaihi.
dan kemarahan Allah, kecemburuan Allah ketika seorang mukmin melakukan apa yang Allah haramkan. Jadi Allah marah nih. Allah cemburu. Ya. Apa kecemburuan Allah? Itu apabila seseorang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang lain di sini disebutkan, "Ma min ahadin aghyaru minallah an yazniya 'abduhu aw tazniya amatuh." Tidak ada yang lebih cemburu, lebih marah daripada Allah apabila hamba laki-lakinya berzina atau hamba perempuannya berzina. Itu maksudnya budak. Ya, cemburu, ada kecemburuan, ada ghirah. Kalau kita melihat kemungkaran kita itu ada apa? Ada respon. Kita nggak senang, marah. Kenapa maksiat bisa terjadi? Justru yang dipertanyakan kalau ada orang melihat maksiat, kemungkaran, dia diam aja. Nggak ada sensor dalam hatinya untuk menolak itu, untuk marah terhadap itu. Bahkan ada yang mengatakan, sudah biarin saja, bukan urusan kita. Waliyadzubillah. Ya, ini keliru jemaah. Allah itu cemburu, marah. Ya, apabila ketika seseorang mukmin melakukan apa yang Allah haramkan. Ya, kita marah. Ya. Dan kita cemburu, ada ghirah. Ya. Dalam agamanya ketika larangan-larangan Allah dilanggar, kita marah. Ya, kita cemburu. Ya Allah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa maksiat ini bisa berkembang? Bukan diam saja jemaah. Ya, bukan diam saja. Ya. Oleh karena jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya jika kita melihat kemungkaran, kemaksiatan, sebagaimana pembahasan yang telah lalu, ya minimal kita dengan hati menolaknya. Jangan diam saja. Ya. Allah saja marah, cemburu terhadap seseorang yang dia justru melakukan apa yang Allah haramkan. Bukan malah diam saja atau tidak peduli terhadap kemungkaran yang berlaku. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan pada pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan tentunya yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari pribadi kami sendiri. Wallahu ta'ala bissawab. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan satu jemaah. Ada? Kalau tidak ada kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, tadi terkait hadis ya, yang menyatakan ketetapan Allah atau takdir Allah tadi. Kalau Allah sudah menetapkan kita kaya, ya kita pasti kaya, atau Allah menetapkan kita miskin, kita pasti miskin, tidak akan meleset. Pertanyaan saya, apakah doa-doa kita itu bisa merubah ketetapan Allah tadi? Nah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Dalam sebuah hadis disebutkan tidak ada yang bisa merubah takdir illa biddu'a, kecuali dengan doa. Ya. Tapi kita nggak tahu jamaah, ketetapan Allah bagi kita nggak tahu. Ya mungkin, ya tentunya takdir itu nggak akan berubah. Ya, yang sudah di Lauhul Mahfuz sudah tertulis di sana 50.000 tahun sebelum penciptaan sudah dicatat segala macamnya. Ya, dan nggak ada yang berubah. Adapun doa-doa kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak bertentangan dengan apa yang tadi kita bahas. Ya. Karena kita tidak tahu mengetahui takdir kita. Apakah dengan doa kita tersebut Allah merubah takdir kita? Ya. Ataukah memang sudah ditakdirkan dengan doa tersebut ya memang akhirnya Allah merubah takdir kita. Maksudnya kita berdoa dengan itu memang tetap sudah ketetapannya sudah di sana. Ya. Makanya ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau sudah ditetapkan takdir kepada kita, ya kalau gitu nggak usah beramal kita. Ya, kita nggak usah beramal. Kalau sudah ditetapkan baik dan buruknya, ya, nggak usah beramal. Ala mawaqi'il qadar." Kita berjalan di atas pijakan-pijakan takdir. Karena kita nggak tahu takdir kita. Ya, maka teruslah kita beribadah
dan teruslah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan dengan doa-doa kita, ya, dan doa kita tersebut itu merupakan juga takdir dari Allah. Iya, itu dia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga merupakan bagian dari takdir. Ya. Seperti itu jemaah. Ya, wallahu alam. Mungkin kita cukupkan karena waktu sudah mendekati syuruk, bahkan sudah syuruk. Ya. Nakhtim doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.